Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ikhwatal a'izza rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi kita semua dari berbagai macam wabah dan musibah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita. Kita akan membaca surat Asy-Syams. Kita akan baca terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari kajian kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, surat Asy-Syams artinya matahari. Diambil dari ayat pertama dari surat tersebut, wasyamsi wa duhaha. Surat ini surat ke-91 berdasarkan urutan surat. Surat ini berisi tentang anjuran kita agar senantiasa membersihkan hati, membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan sumpah menggunakan nama-nama benda makhluknya, yaitu matahari dan seterusnya, sebagaimana surat-surat yang lain.
kita sebelumnya sudah membahas yang dimaksud ya dengan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama benda makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan, menunjukkan kebesaran dengan yang disumpahkan itu. Jadi kalau Allah bersumpah dengan misalkan wattini wazzaitun yang pernah kita bahas, demi buah tin, buah zaitun, wa turi sinin dan bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, ya, dan bersumpah dengan negeri Makkah yang aman, sebagaimana kita pernah bahas. Kemudian wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Nah, sama surat ini juga bersumpah dengan nama-nama benda makhluknya. Bahkan ya mungkin sumpah ini juga telah disebutkan sebelum, sebagian daripada sumpah ini sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Wasyamsi wa duhaha, dan matahari dan demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan. Allah mensifati di sini matahari dan sinarnya di pagi hari. Berarti kurang lebih sama maksudnya dengan surat Ad-Duha, wad-duha. Ya, demi waktu duha, demi waktu duha itu apa? Waktu duha itu adalah waktu di mana matahari baru naik. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Artinya bulan itu datang setelah matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Artinya demi siang ketika cahayanya sudah mulai tampak. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi gelap gulita. Was samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Kalau diartikan di sini pembinaannya, was-sama'i wa ma banaha, ya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Nah, itulah sumpah-sumpah yang Allah sebutkan. Biasanya sumpah-sumpah itu berpasang-pasangan. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wasyamsi, kemudian wal qamar. Matahari apa dengan bulan, langit, bumi, kemudian apa lagi, malam, siang. Biasanya selalu berpasang-pasangan. Nah, itu menunjukkan keagungan benda tersebut. Nah, banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah nama benda-benda tersebut. Setiap sumpah ada pesan. Nah, sekarang di sini apa sesungguhnya pesan daripada sumpah itu? Kita tidak perlu membahas satu persatu daripada matahari, bulan, langit dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu tahu semua ya. Tahu matahari Bapak Ibu ya. Ya, matahari ini kan dari segi kemanfaatan kepada manusia luar biasa. Jadi kita tidak perlu membahas apa manfaat matahari. Kita beberapa hari ini saja tidak ada matahari, rasanya gimana Pak? Jemuran tidak kering-kering Bu ya. Ya, begitu juga dengan bulan. Nah, itu nama apa, benda-benda langit yang dengan itu kita bisa mengetahui waktu. Jadi matahari, bulan, ya, itu sebagai, kalau dalam apa namanya surat yang lain bahwa matahari, bulan itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Lita'alamu adadas sinin, untuk mengetahui jumlah bilangan tahun. Jadi matahari itu menjadi petunjuk bagi manusia agar kita ini tahu jumlah bilangan tahun. Jadi Al-Quran itu sudah mengkonsep, Allah itu sudah
menentukan bahwa dalam setahun ini ada 12 bulan. Ini bukan temuan para ulama loh Bapak Ibu, bahwa kita hidup dalam setahun itu 12 bulan itu. Ya. Jadi ini adalah konsep yang dari Al-Quran, bukan seorang ilmuwan yang menemukan gitu ya. Kemudian terus kita pakai. Dalam Al-Quran itu yang disebutkan seperti itu. Apa pesan utama dari sumpah ini? Nah, ini yang biasanya yang perlu kita perhatikan. Setiap sumpah pasti ada pesan nanti yang akan ditekankan di situ. Dalam dalam sumpah ini ada pesan. Pesannya adalah dari ayat ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Demi jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha, dan penyempurnaan ciptaannya. Ya, artinya jiwa itu, setiap manusia itu memiliki ruh, memiliki jiwa, di mana ruh dan jiwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meniupkan ruh kepada kita. Disebutkan nafas. Ya, nafas ruh atau jiwa, ruh itu sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Kita hanya memahami ada ruh, ada nafas. Nafas itu bukan nafas ya, bukan nafas seperti kita bernafas. Ya, nafas itu jiwa. Ya, jiwa itu atau nafas ini selama masih seorang manusia itu masih hidup, maka berarti dalam dirinya masih ada nafas. Orang yang dikatakan meninggal itu ketika nafas, jiwa, dan badannya itu terpisah. Nah, ketika kita mati, Allah mengistilahkan kalau kita ini mati, nafas kita itu diangkat, ruh kita itu diangkat. Ya. Kita itu ketika mati tidak punya nafas sebenarnya. Ruh kita itu enggak ada. Maka ada orang yang nafasnya dan ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang nafas dan ruhnya tidak dikembalikan oleh Allah. Maka ketika kita hendak tidur, kita disunnahkan membaca doa. Ya, karena apa? Kita tidak tahu tidur itu adalah kematian kecil. Ketika kita bangun, ya Allah yang mengembalikan ruh nafas kita itu. Ya, coba Bapak Ibu, ya Bapak lihat wajah istrinya, Ibu lihat wajah suaminya ketika tidur, begitulah ketika mati. Gimana tidur? Ya mati begitu. Karena ruh nafas kita itu tidak ada, hanya nafas-nafas detak jantung yang ada, tapi ruh kita itu sebenarnya tidak ada, ditarik oleh Allah. Nanti ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Nah, yang dikembalikan alhamdulillah, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang tidak dikembalikan ya selamat jalan. Ya kan? Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruh, menciptakan jiwa serta menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita ini punya nafas itu. Dalam nafas kita ini, nafas itu, jiwa itu memiliki kecenderungan banyak hal. Maka dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 ini, nafas itu punya dua potensi. Siapa yang berikan potensi itu? Ya Allah. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepada nafas itu, jiwa kita itu, fujur dan takwa. Fujur itu artinya kejahatan, takwa ya takwa. Fujur itu adalah dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Maka setiap orang itu ya nafasnya itu punya dua potensi ini. Kita semua ini Bapak Ibu punya dua potensi. Karena itu yang Allah tiupkan dalam nafas kita. Apa potensi itu? Fujur dan takwa. Fujur itu dorongan untuk melakukan keburukan. Takwa melakukan dorongan untuk melakukan kebaikan ataupun ketaatan. Jadi setiap kita itu punya dorongan untuk melakukan
kejahatan, kemaksiatan, keburukan. Setiap kita ini bisa, saya bisa juga. Ya, melakukan kejahatan bisa saya. Kita ini bisa untuk melakukan kejahatan, bisa melakukan keburukan. Karena apa? Dalam diri kita itu punya potensi fujur. Setiap manusia punya potensi fujur. Ya. Setiap kita itu punya itu. Hanya saja nanti antara fujur dan takwa ini lebih kuat mana? Ya. Insya Allah ya potensi takwa Bapak Ibu ya lebih, dorongan potensi takwa Bapak Ibu lebih kuat sehingga fujurnya yang turun. Ya, fujurnya yang turun, takwa yang naik. Tapi kalau fujur yang naik, ya maka itu kejahatan, kemaksiatan, keburukan akan muncul. Ya, kenapa? Itu tadi setiap manusia itu punya potensi fujur. Setiap kita ini punya potensi fujur. Maka jangan heran nanti ya kalau misalkan ada orang yang disebut ustadz berbuat keburukan. Ada orang yang di apa istilahnya disebut atau dipanggil kiai ya berbuat kejahatan. Mau dipanggil apapun itu kan ustadz, kiai, habaib, ulama, akan sebutan bagi kita saja. Ya, tapi mereka semua itu punya potensi untuk berbuat fujur. Ya, semua ya kecuali Nabi. Kenapa saya katakan kecuali Nabi? Nabi itu sudah diambil potensi-potensi fujurnya itu sudah diambil oleh Allah. Maka hati Nabi itu tidak ada dari penyakit-penyakit hati. Ya. Karena apa? Karena Nabi itu yang disampaikan, yang dikatakan, perbuatan beliau wahyu semua itu. Maka diamnya Nabi saja bisa menjadi hukum. Nabi senyum saja bisa menjadi hukum. Karena apa? Ya tadi ketika Nabi kecil ada namanya peristiwa syakkus sadr. Syakkus sadr itu adalah peristiwa terbelahnya dada Nabi. Ya, syakkus sadr itu terbelahnya dada Nabi dalam hadis yang dalam riwayat itu bahwa dua orang malaikat yang menjadi manusia mendekap Nabi Muhammad ketika masih kecil umur 4 atau 5 tahun ketika sedang bermain. Kemudian saudara sesusuannya namanya Haris ini dia melaporkan kepada Halimah, ibu Muhammad dibunuh sama orang. Karena dia tidak tahu, masih kecil itu. Ya, syakkus sadr itu adalah peristiwa itu. Ya. Dalam hadis itu dikatakan dibawakan bejana, bejana terbuat dari emas yang berisi air zam-zam. Dicucilah hati Nabi, dibersihkan hati Nabi. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, disinilah para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah di situ syakkus sadr dada terbelah itu secara nyata, secara fisik yang dibelah, atau itu hanya semacam perjalanan spiritual dibersihkan spiritualnya oleh Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah tanpa melalui sentuhan fisik. Ya. Tapi Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari ketika dia menceritakan bahwa dia melihat belahan dada, ya, melihat goresan di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menguatkan bahwa jumhur para ulama mengatakan bahwa peristiwa terbelahnya dada Nabi itu secara nyata dan secara fisik. Ya. Bagaimana kok kalau hatinya diambil dibersihkan kok tidak mati? Yaitu para malaikat. Kalau dokter mungkin yang bilang mungkin bisa tidak balik lagi kita. Ini urusannya para malaikat sudah. Kalau sudah malaikat yang berbicara itu sudah di luar kemampuan berpikir kita manusia. Yang tidak mungkin bagi kita ya mungkin bagi para malaikat. Karena dialah yang utusan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu. Nah, Nabi itu dibersihkan hatinya, maka beliau tidak punya sifat-sifat buruk dalam hati beliau. Tidak punya dendam, ya tidak punya kebencian. Itulah Nabi. Kita melihat dalam sejarah Nabi itu tidak ada beliau itu, walaupun beliau itu terkesan marah ketika melihat Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah.
Jadi ketika Wahsy ini masih jadi budak, dia dijanjikan sama Hindun, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, saya kasih semua perhiasan yang aku pakai sekarang ini dan aku merdekakan kamu. Ya, semangatlah karena mau dimerdekakan, dikasih emas lagi. Dibunuh, Hamzah ditombak, dilempar tombak, matilah Hamzah. Nabi itu ya gimana perasaan pamannya yang dari awal dakwah Nabi yang paling setia itu. Ya, sangat terpukul gitu ya. Ketika Wahsy Islam, masuk Islam, Nabi maafkan. Tapi kekesalan itu tidak sebagai manusia ya, sebagai manusia ya yang sangat cinta kepada pamannya, Nabi maafkan. Tapi kata Nabi apa? Kamu menjauh dari muka saya, jangan perlihatkan mukamu. Karena apa? Akan mengenang pamannya itu. Sebenarnya bukan dendam, bukan sakit hati, tetapi setiap melihat wajah Wahsy itu ya mengingatkan kepedihan terhadap pamannya itu. Tetapi Nabi maafkan. Saya maafkan Anda, tapi Anda jangan ada di depan saya. Gitulah ceritanya. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi marah dengan orang, gitu, kesal dengan orang mungkin karena ya membunuh salah, gimana kalau misalkan orang membunuh salah satu keluarga Bapak Ibu misalkan, kan kesal, tapi memaafkan, tapi Anda jangan lihatkan mukamu di depan saya gitu ya. Karena apa? Karena setiap kali ingat akan ingat dengan pamannya. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu ya memang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka Nabi itu tidak punya potensi fujur. Nah kalau kita ini punya potensi fujur. Potensi fujur apa tadi? Dorongan untuk melakukan kemaksiatan, dorongan untuk melakukan kejahatan, keburukan. Nah jadi fujur takwa ini. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu. Bagaimana supaya fujur dan takwa ini ya? Bagaimana supaya fujur dan takwa ini takwa lebih naik? Ya di antaranya apa? Di antaranya adalah berpuasa. Berpuasa itu adalah salah satu cara menekan fujur kita dan menaikkan apa? Takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ketaatan ibadah kebaikan yang kita lakukan itu akan menaikkan potensi takwa. Maka kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa naik turun. Ya iman itu yazid wa yanqus. Yazid artinya bertambah, yanqus artinya turun. Bagaimana prosesnya turun dan naiknya iman? Kata Nabi apa? Yazidu bitta'ah. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, merutinkan ketaatan, maka dia akan naik. Tapi kalau kita kemudian malas, ya malas bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dia akan turun. Dia akan turun. Jadi iman itu akan naik ketika kita melakukan ketaatan dan turun ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah di antara menaikkan takwa ini adalah dengan puasa, dan puasa itu ya cara yang terbaik dalam ibadah-ibadah yang lain itu puasa yang ibadah yang menjaga kita secara langsung diri kita dari kemaksiatan itu puasa. Ya, karena waktunya sebulan cukup panjang. Ya, sama juga dengan haji umroh. Haji umroh kan tidak lama. Orang ketika berhaji ataupun berumroh itu akan menahan dirinya. Sama itu larangannya ketika puasa itu. Ya kurang lebih sama. Seperti kata Nabi apa? Orang yang berpuasa itu fala yarfus wala yafsuk, tidak boleh berkata-kata rofas. Ya, kata-kata rofas itu juga sama larangannya ketika haji, la rofasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Orang yang berhaji itu tidak boleh rofas, melakukan kefasikan, melakukan jidal. Jidal itu perdebatan. Kita puasa juga begitu, tidak boleh rofas. Ya. Ibnu Abbas menafsirkan rofas itu apa? Kata Ibnu Abbas, rofas itu adalah ya kita mengartikan kata-kata yang jorok lah begitu. Bahkan kata Ibnu Abbas, rofas itu ya
dianggap sesuatu yang rofas itu yang mengarah kepada hubungan suami istri itu rofas. Misalkan orang ketika haji ataupun umroh ketika berihram gitu ya. Misalkan dia mengatakan kepada istrinya, "Dek, hari ini nih hari Kamis ini. Di malam Jumat ini." Ya. Apa biasanya? Sunnah malam Jumat ini. Bunuh orang Yahudi katanya. Nah, itu kan sunnah Nabi katanya. Itu mengarah ke situ, itu rofas. Nah, seperti itu saja dianggap rofas dalam haji kita tidak boleh ngomong yang mengarah kepada hubungan suami istri. Nah, saat puasa kan juga begitu, kita menjaga. Jadi ibadah yang ketika kita melaksanakan itu langsung kita jaga diri kita itu. Ya puasa ini yang terbaik kan apa? Waktunya sebulan. Kalau haji kita berihram berapa lama sih kita berihram? Kalau kita haji tamattu kan berihram kita haji itu kan dari Arafah kan, Arafah 9, kalau 10 sudah tawaf ifadah kemudian tahallul sudah selesai ihramnya. Ya. Nah, kalau puasa sebulan tidak boleh berkata-kata rofas, tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Ya. Nah, itu sebulan itu. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa sesuatu yang kita rutinkan, apabila kita melakukan sesuatu, kemudian merutinkan sampai 25 hari, ya, kurang lebih sebulan ya, itu akan menjadi habit, kebiasaan, akan membentuk menjadi kebiasaan. Jadi Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan ini kita membiasakan sesuatu dan rutin, itu bisa menjadi habit kita nanti di luar Ramadan. Menjaga lisan misalkan, coba Bapak Ibu tahan lisan, jaga lisan yang sebelumnya misalkan mohon maaf yang suka berkata kasar. Yang kalau ngomongin orang kadang nyebut hewan gitu ya. Mohon maaf kan sering begitu gitu ya. Coba tahan itu selama sebulan ini. Saya yakin setelah Ramadan bisa nahan. Ya, karena tadi dalam penelitian itu kalau kita membiasakan sesuatu dalam waktu kurang lebih sampai 25 hari, itu akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita ingin punya kebiasaan buruk, coba lakukan kebiasaan buruk selama 25 hari. Itu akan terus dilakukan itu. Nah, sebaliknya juga kalau kebaikan dibiasakan dalam waktu 25 hari, itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Dan saya yakin bahwa kalau kita melatih diri kita selama bulan Ramadan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mensucikan jiwa kita, saya yakin di luar Ramadan kita mampu, insyaallah kita bisa menjaga hati, menjaga kata-kata kita. Ya, saya sering hidup ya bergaul dengan teman-teman, kalau bicara itu ya mohon maaf, kadang ya suka ya walaupun mungkin bercanda dengan temannya seperti misu dengan menyebutkan anjing gitu ya, menyebutkan hewan yang lain gitu, babi ataupun apa gitu. Ketika dia puasa gitu, astagfirullahaladzim lagi puasa gitu ya. Itu artinya apa? Ketika kita puasa memang ingin ya menjaga diri kita dari berkata-kata seperti itu. Walaupun keceplos karena kebiasaan tadi itu. Tapi dia akan kalau terus melatih menahan selama sebulan itu, ya maka insya Allah akan bisa. Tapi menahannya ini bukan ketika siang saja, ketika malam juga harus dicoba. Siangnya puasa dari kata-kata itu, malamnya lancar lagi ya, tidak bakal berhasil. Jadi bukan hanya siang hari tapi juga harus malam hari. Qad aflaha man zakkaha, maka orang beruntungnya orang yang mensucikan jiwanya, yang berusaha menjaga jiwanya, menjaga hatinya, menjaga imannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Rugi orang yang mengotori hatinya, rugi orang yang mengotori jiwanya. Kemudian Allah menyebutkan salah satu contoh orang yang bukan orang ini, satu contoh kelompok atau masyarakat umat yang mengotori jiwanya. Kadzabat Samudu bitagwaha. Ini adalah contoh orang yang fujur. Orang fujur artinya orang yang jahat,
orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah peristiwa kadzabat samudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena melampaui batas dengan kezalimannya. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiya. Lalu utusan Allah soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Nah, jadi kisah Samud dan Nabi Soleh. Nabi Soleh itu di mana? Peristiwanya Nabi Soleh itu di mana? Peristiwa Nabi Soleh itu berada di antara tempat Nabi Soleh itu berada di antara Yaman dan Saudi. Ya, Saudi sekarang ini, maka ada nama kampung Madain Soleh. Kalau Pak Ibu umroh, tapi jarang orang ke sana karena jauh. Ya, karena dia sudah mau ke Yaman itu sudah. Jadi lebih dekat ke Yaman sebenarnya malah daripada Makkah, Madinah itu. Ada namanya Madain Soleh, perkampungan Soleh. Nah, disitulah peristiwa Samud ini. Ya, jadi peristiwa kaum Samud dan Nabi Shalih alaihissalam. Idzim ba'asa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi begini. Nah, ini kisah Nabi Shalih kan. Jadi mereka orang-orang Samud itu mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Biasa seorang satu kaum, satu umat yang ada utusan Allah, dia minta bukti kebenaran kenabian ataupun kerasulan itu. Maka mereka minta kepada Nabi Soleh, kalau Anda memang utusan Allah, tunjukkan kepada kami apa mukjizat Anda. Kalau ada orang mengaku nabi, sekarang ini ada orang mengaku nabi, pasti kita akan minta apa mukjizat Anda. Nah, sekarang kan banyak tuh orang mengaku nabi, bahkan ada yang mengaku malaikat Jibril. Ya kan? Akhirnya siapa namanya mengaku nabi itu? Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku malaikat Jibril. Akhirnya kedua-duanya ditangkap. Yang Musaddiq itu mengaku nabi, yang Jibril siapa? Eden. Kedua-duanya di penjara. Ya, ditanya sama hakim katanya, kamu nabi? Iya. Pernah ketemu sama ini, Lia Eden? Tidak pernah ketemu. Katanya dia malaikat, katanya malaikat Jibril. Nah, kalau malaikat Jibril kan penyampai wahyu, mestinya kamu ketemu kalau kamu nabi gitu. Ketemunya baru di penjara katanya. Gimana? Malaikat yang mengaku malaikat Jibril dan yang mengaku nabi tidak pernah ketemu sebelumnya. Ketemunya di penjara. Nah, jadi biasa orang itu akan meminta apa? Kalau Anda seorang kalau Anda seorang rasul, seorang nabi, apa mukjizat Anda begitu? Nah, biasanya orang ketika minta mukjizat itu mintanya yang aneh-aneh kan, Pak? Minta yang sekiranya itu mustahil gitu. Sama Nabi juga dulu begitu kan, ketika diminta oleh orang Quraisy, kalau Anda nabi coba tuh bulan tuh belah dua itu. Dia ngelihat apa yang sekiranya depan dia, ada bulan, ya coba tuh bulan tuh belah dua itu. Tapi kalau tidak dilakukan mereka tidak percaya. Akhirnya apa, dia minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tunjuk bulan itu terbelah dua beneran. Karena mereka yang minta. Jadi bulan itu pernah terbelah dua Bapak Ibu. Ya. Maka Al-Quran mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat, bulan sudah terbelah. Itu diteliti oleh seorang ilmuwan Inggris, seorang ateis lagi. Dia masuk Islam gara-gara baca ayat ini. Itu bedanya kita dengan orang non-muslim. Kalau kita baca ini hanya sekedar baca, tapi bagi mereka itu sebuah informasi. Diteliti mereka, benar tidak bulan itu terbelah. Diteliti, dan memang dalam penemuan NASA, bulan itu, tengah-tengah bulan itu seperti ada retakan. Ya, seperti ada retakan. Kalau dalam hadis itu terbelahnya bulan itu bukan seperti kita belah semangka kemudian terbelah begini, enggak. Dia posisinya itu yang satunya ada di bukit bukit Jabal di dekat Makkah Kudus atau apa, satunya sebelah sana. Jadi bukan berdekatan begini. Jadi yang satu di sebelah sana, satunya di bawah sana begitu. Tapi ketika mereka melihat begitu, apakah mereka beriman?
Enggak, mereka mengatakan Muhammad menyihir kita. Nah, begitu kan? Muhammad menyihir kita. Tapi kemudian peristiwa itu tidak hanya dilihat oleh orang Quraisy. Kalau sihir itu hanya berlaku kepada orang yang di depan kita. Tapi begitu orang-orang datang dari luar, dia menceritakan bahwa kemarin melihat bulan ada dua. Berarti apa? Itu peristiwa alam yang memang atas kehendak dan izin Allah, permintaan Nabi Muhammad. Ya. Kalau seandainya itu sihir, ya berarti orang Makkah saja yang melihat bulan terbelah. Tapi kan orang-orang yang dari luar Makkah itu, mereka kemudian menceritakan bahwa melihat bulan terbelah dua. Ya, tetapi ya itu tadi saya katakan, mereka orang-orang yang ingkar kepada nabinya itu, mereka hanya ingin menyudutkan Nabi, harapannya dia tidak bisa. Tapi karena dia adalah memang utusan Allah, mereka pasti bisa. Sama Nabi Soleh ini diminta, apa mukjizat Anda? Kalau Anda seorang Nabi, coba bisa enggak keluar unta dari batu? Nah itu kan permintaan yang lebih aneh lagi, Pak. Jadi keluarkan unta dari batu. Jadi minta unta tapi bukan dalam proses lahir gitu beranak, enggak. Minta bisa enggak itu? Kamu bisa mengeluarkan unta dari batu. Karena yang biasanya begitu kan yang bisa kan hanya jin. Ku beri satu permintaan. Enggak gitu. Jin baru bisa itu. Nah ini minta apa? Minta dikeluarkan unta dari batu. Nabi Soleh menyanggupi tapi ada syaratnya. Syaratnya kalau ada unta nanti biarkan dia minum. Mau minum apa saja dia biarkan. Mau makan apa saja dibiarkan. Karena unta ini nggak ada yang melihara, nggak ada yang merawat. Maka dia akan liar, maka dia akan meminum apa yang ada di sekitar kalian, akan makan apa di sekitar kalian. Setuju mereka, setuju. Ternyata benar keluar unta. Maka unta itu kalau sekali minum, habis minuman orang sekampung itu. Kalau minum di sumur itu Pak, habis sumurnya itu Pak. Tetapi dari sumur itu, dari yang dia minum itu, susunya itu bisa mencukupi sekampung juga. Ya. Makanan-makanan apa ladang atau apa dia dimakan semuanya sama unta itu. Akhirnya mereka rapat, ya kumpul beberapa orang, 10 orang, gimana dengan unta ini meresahkan ini. Ya. Idzim ba'atsa ashqaha, orang yang paling celaka berdiri. Ketika rapat, berdirilah salah satu di antara mereka, kita bunuh saja unta itu. Nah, itu orang yang paling celaka. Kenapa? Dia yang memberikan usulan untuk membunuh unta itu. Maka dalam ayat ini, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, karena nggak ada yang mengusulkan membunuh unta itu, satu berdiri, kita bunuh saja. Nah, misalkan Bapak Ibu nih rapat 10 orang, ya bagaimana kita ini menghadapi Pak Mansur misalkan. Mau kita penjarakan kah, kita apakan kah gitu ya. Tiba-tiba satu ada yang berdiri, kita bunuh saja. Nah itu orang yang paling celaka itu. Nah contoh seperti berdirilah orang yang paling celaka atau bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka mengatakan apa? Kita bunuh saja untanya. Ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Mereka kemudian mendustakan perjanjiannya dengan Nabi Soleh, ya kemudian fa'aqaruha, kemudian mereka menyembelihnya, disembelih unta itu, ya karena itulah Tuhan membinasakan mereka karena dosa mereka itu, karena mereka mengotori nafas jiwa mereka itu, lalu diratakannya dengan tanah. Bukan soal karena untanya, tapi karena mereka mendustakan. Umat terdahulu itu, orang dulu itu ya sekali bermaksiat langsung diadab, langsung bersih, langsung diganti umat yang lain. Umat Nabi Muhammad tidak ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, ya di sana malah beliau dilempari, kemudian berdarah kaki beliau. Malaikat penjaga 2 gunung itu berkata, "Izinkan kutimpakan gunung ini kepada mereka." Nabi hanya mengatakan jangan, biarkan, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.
Mereka orang yang belum tahu. Ya, itu kalau umat Nabi Muhammad. Seandainya ketika itu Nabi mengizinkan, ya, rata mereka itu. Kita tahu bahwa Ibu kalau pernah ke Taif kan gunung-gunung semua itu. Nah, itu mau timpakan itu kepada penduduk Taif. Nah, jadi apa namanya? Ya, itu wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut akibatnya. Ya, termasuk orang yang tidak takut kalau kemudian orang yang ingkar dusta kepada Nabi dan Rasulnya. Intinya perhatian dimakan oleh Allah, kita simpulkan daripada tafsir surah Asy-Syams ini bahwa setiap manusia punya fujur dan takwa. Ya, tadi ya kaumnya Nabi Soleh begitu juga. Mereka bisa iman, bisa fujur, bisa takwa, bisa fujur. Tinggal kita ini mau lebih berpotensi fujurnya atau berpotensi takwanya. Nah, dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah akan meningkatkan potensi takwa. Mudah-mudahan diantaranya dengan puasa ini kita menjaga diri kita, ya, sehingga ketakwaan kita yang lebih naik daripada fujur ataupun kejahatan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, ada waktu mungkin 5 menit, jam 6.25 itu. Ada yang mau sampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya ini mau nanya begini. Ini kan bulan Al-Quran ya. Saya kepengen dalam satu malam itu 1 juz gitu. Tapi hanya kepengen gitu. Untuk apa namanya ya? Untuk membacanya kita kurang fasih. Lalu misalkan ada tarawih itu dalam satu malam 1 juz gitu. Apakah itu dapat pahala seperti kita baca sendiri atau karena kita hanya mendengar daripada imam gitu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang apa namanya tadi pertanyaan Bapak, ingin membaca 1 juz dalam semalam tapi karena tidak bisa, karena tidak fasih sehingga tidak memungkinkan 1 juz dibaca dalam 1 malam, terus mendengarkan, apakah mendapatkan pahala sama seperti membaca? Saya jawab sama. Ya, karena apa? Ini keistimewaan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya, bagi orang yang membacanya dapat pahala, bagi orang yang mendengarkan pun dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, idza fastami'u, dengarkan. Dengarkan itu kalau berbeda sami'a dan istama'a. Kalau sami itu hanya mendengar. Kalau istama'a, mendengar dengan memberikan perhatian, berarti yang menyimak dengan baik. Kalau hanya mendengar itu seperti mungkin ketika kita duduk di sini ada mobil lewat, ada suara wus gitu, kita mendengar. Tapi kalau seperti Bapak Ibu sekarang saya bicara ini, kemudian itu namanya mendengarkan. Ya kan? Maka apa kata Al-Qur'an? Fastami'u, dengarkan, ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya. Jadi yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kelebihan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya yang bacanya, yang mendengarkan pun mendapatkan pahala. Ya. Bagaimana cara mendengarkan? Entah itu mungkin melalui murattal, melalui kaset itu Pak Ibu. Itu sudah kita berpahala. Atau siapa suruh mungkin anaknya, nak coba baca. Nabi juga begitu. Nabi itu minta kepada sahabat Ibnu Mas'ud, minta sahabat yang suaranya bagus, coba bacakan surat ini. Nabi hanya duduk dengarkan, diam. Dengarkan. Nah, itu juga ya salah satu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bisa ya mendapatkan pahala sama ya seperti orang yang membacanya. Ya tentu orang yang bacanya secara langsung ya akan mendapatkan kebaikan lebih besar kan ada yang membaca langsung, tetapi yang mendengarkan juga mendapatkan pahala yang sama kurang lebih. Baik, saya kira itu. Ada yang lain? Cukup? Oh ya, silakan. Langsung saja, Pak. Iya, langsung.
Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita mengikuti penjelasan tafsir surah As-Sam tadi, bahwa kesimpulan manusia itu berpotensi sikap dan sifatnya itu fujur dan wattaqwa. Nah, ini yang perlu kami tanyakan. Bagaimana pola-pola sikap kita itu agar selalu untuk bertakwa gitu loh ya. Karena memang tentunya kadang-kadang kita itu kondisi-kondisi tertentu itu akan menangis sendiri gitu, karena adanya mungkin yang didengar atau yang dilihat gitu. Nah, jadi bagaimana menyikapi agar at-taqwa ini paling tidak perbandingannya, persentasinya itu lebih tinggi gitu di dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau saya kemarin itu baru sekali saya mendengarkan imam tarawih. Apakah ini kaitannya dengan termasuk jiwa yang selalu mengupayakan takwa gitu nih? Karena ada surah Al-Lahab, surat Al-Lahab kemarin malam itu tidak dibaca oleh beliau. Nah, ini menjadi pertanyaan saya. Kalau secara umum itu surat Al-Lahab sebagai surah yang ke-20 itu dibaca gitu. Tetapi imam yang kemarin malam itu tidak membacanya. Nah, apakah itu juga salah satu untuk jiwa takwa, mungkin rasa hormat atau gimana? Itu yang saya ingin tahu kan, itu tadi ya, membawa jiwa yang selalu mendekati takwa. Kemudian termasuk pertanyaan saya, imam yang kemarin malam itu mengapa tidak membaca surat Al-Lahab gitu? Apakah ada kaitannya dengan jiwa-jiwa hamba yang menuju takwa? Terima kasih. Baik, saya kira kalau kenapa nggak dibaca, saya kira itu tidak ada kaitannya. Artinya kalau dia membaca surat apapun dalam tarawih kan bebas membaca Al-Baqarah, Al-Imran kan. Mungkin rakaat ke-20 harusnya Al-Lahab gitu ya, nggak dibaca juga tidak masalah, tidak ada kaitannya dengan itu. Saya kira itu hanya mungkin mana yang lebih suka dibaca oleh imam gitu kan. Nah, tapi kalau untuk bagaimana supaya terjaga takwa kita, ya sebenarnya ini saya perlu menjelaskan agak panjang ini. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan itu. Ya, intinya nanti kita akan atau bulan depan insya Allah kita akan bahas salah satu hadis yang berkaitan dengan bagaimana menjaga ketakwaan itu. Intinya ketakwaan itu akan naik, akan terjaga manakala kita menjaga diri kita dengan amal-amal kebaikan, dengan amal soleh. Terus dirutinkan maka akan terjaga. Takwa itu akan turun ya ketika kita sudah tergelincir kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira kita akan lanjutkan, saya bahas itu di pertemuan selanjutnya karena biar lebih panjang, biar lebih sempurna bahasannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, ya, bisa menyelesaikan ibadah puasa tahun ini dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua amal ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.